Selamat datang lagi adik-adik. Di sini saya Profesor Apoteker Dr. Renat Imadi Agus Yagya. Bapak hadir kembali dalam video kali ini menyampaikan materi perundang-undangan apotek klinik kewajiban dan kewenangan apoteker. Jadi kita fokus dalam materi undang-undang ini membahas peraturan terkait dengan pekerjaan apoteker atau tugas fungsi pokok apoteker di apotek atau klinik. Nah, di sini kajiannya menggunakan fishbone analysis. Kita bagi berdasarkan aspek hukum dan penerapan sains untuk menggali analisis ini. Kita akan mendapatkan tupoksi apoteker yang berbasis pada keamanan, efektivitas, kualitas, dan profesionalisme. Jadi berdasarkan ini kita bisa runut kira-kira tugas fungsi pokok apoteker di apotek itu kira-kira seperti apa. Adik-adik, berdasarkan fishbone tadi, khususnya pada daerah peraturan perundang-undangan kita perbesar. Di sini ada Undang-Undang Dasar sebagai dasarnya, kemudian ada PP BPOM 7 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan yang sering disalahgunakan, ada PP 72 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, tentang ada Permenkes, ada PP 74 tentang fasilitas pelayanan kefarmasian, kemudian di situ turunannya adalah Permenkes tentang apotek, kemudian ada Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Di sini ada produk-produk hukum turunannya juga, ada PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, di mana produk turunannya Permenkes 73 2016 tentang standar pekerjaan kefarmasian di apotek, kemudian Permenkes 31 2016 tentang perubahan dari 889 2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin tenaga kerja kefarmasian. Aspek hukum lainnya di sini adalah Undang-Undang 32 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 8 1999 tentang perlindungan konsumen, tentunya Undang-Undang 36 tentang kesehatan, Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan kesehatan. Jadi kita fokus ketika pada aspek legalitas tentang Undang-Undang Narkotika. Di sini ada beberapa turunan, PP 40 2013 dan juga Undang-Undang Narkotika 2009. Di sana ada peraturan BPOM nomor 4 2018 yang mengatur tentang pengawasan narkotika psikotropika di fasilitas pelayanan kefarmasian. Undang-undang yang lainnya adalah terkait dengan undang-undang psikotropika. Jadi undang-undang psikotropika tentang undang-undang prekursor, ada Permenkes 3 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan narkotika, pelaporan narkotika dan psikotropika, dan prekursor kefarmasian. Nah, secara menyeluruh Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tentang pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi prioritas, di mana pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berharap memperoleh pelayanan kesehatan. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan umum yang layak. Nah, untuk itulah sebagai dasar sehingga pemenuhan hak atas kesehatan menjadi prioritas dari masyarakat. Kita masuk pada Undang-Undang 36 tentang kesehatan. Undang-Undang 36 tentang kesehatan bagian ke-15 mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
khususnya pada pasal 96, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkualitas, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, memproduksi, dan mengedarkan obat, bahan obat yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan kefarmasian yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, terkait dengan praktek kefarmasian pada pasal 108, praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk penyediaan mutu sediaan yang kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa praktek kefarmasian ini meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ditegaskan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Kita masuk pada satu amar putusan MK tentang terkait dengan pasal 108 ini, bahwa Undang-Undang 36 tentang kesehatan harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta sepanjang tidak dimaknai oleh tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian. Nah, penjelasannya seperti itu, sehingga di sini pemahaman pasal keputusan dari MK memperkuat dari pasal 108 bahwa praktek kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian dalam keadaan darurat mengancam keselamatan jiwa. Dokter, apoteker, dokter gigi, dan perawat dapat melakukan tugas tersebut. Nah, kemudian makna yang lainnya, hanya tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ketentuan hukum untuk itu yang mengikat dalam menjalankan praktek kefarmasian. Tenaga kesehatan, dokter, gigi, perawat secara terbatas boleh melakukan tugas ini dalam keadaan darurat mengancam nyawa. Kita masuk pada praktek kefarmasian sebagai praktek ditetapkan menurut Undang-Undang 36 2009 bahwa meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan, penyimpanan, distribusi, dan pelayanan atas resep dokter dan informasi obat. Di sini meliputi suatu keahlian, di mana keahlian merupakan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dari profesi farmasi. Ada juga mengatur tentang kewenangan yang mengatur tentang dilakukan oleh negara, jadi diakui oleh negara melalui registrasi dan lisensi praktek. Nah, inilah esensi dari Undang-Undang 36 2009. Kita masuk pada PP 47 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini bahwa pemerintah daerah, kabupaten, kota bertanggung jawab menyediakan apotek sebagai suatu kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Jadi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian di tempat dilakukan praktek kefarmasian. Jadi pemetaan daerah tentang pertimbangan atau jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berupa tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, klinik atau pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit. Jadi disitulah tempat praktek dari apoteker khususnya pada pelayanan kesehatan, khususnya pada apotek. Mari kita lihat Permenkes 9 2017 tentang tinjauan praktek apoteker dan layanan kefarmasian. Ada good pharmaceutical practice, kemudian ada standar pelayanan kefarmasian di apotek, ada regulasi tentang apotek Permenkes 9 2017,
Ada papan nama apoteker, kemudian ada apoteker harus memberikan pelayanan langsung, kemudian meningkatkan outcome terapi pasien dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Di sini transformasi pada apoteker dari dispensing sediaan farmasi menjadi pelayanan kefarmasian dan informasi obat. Jadi dari obat sebagai produk suatu produk, kemudian dispensing solo dan pengetahuan, kemudian menjadi suatu terapi, caregiver dan tenaga kesehatan dan informasi. Nah, perkembangan ini mengikuti dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi kefarmasian dan tuntutan dari patient safety secara menyeluruh. Kita lihat Permenkes 9 2017 tentang pembinaan dan pengawasan. Bahwa pengawasan yang dilakukan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Nah, di sini Menteri Pembinaan, pengawasan, kemudian ada Dinkes Kabupaten Kota, ada Dinkes Provinsi, kemudian melibatkan organisasi profesi, kemudian khususnya dalam sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, di sini melibatkan BPOM. Nah, pada PP 72 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, di mana diamanahkan bahwa mutu dan keamanan dan kemanfaatan, di mana sediaan farmasi harus menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan, baru memenuhi syarat tersebut bisa disalurkan oleh badan usaha, izin edar, atau sebagai penyalur. Pada peraturan BPOM 7/16 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, di sini pengelolaan OOT di apotek, jadi kemudian ada kalau tidak dilaksanakan, ada peringatan keras, perhatian dan pencabutan hidup, camputan izin, kemudian ada pengadaan, di sini pengelolaannya meliputi penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Semua itu diatur dalam peraturan BPOM tentang ini. Nah, praktek kefarmasian, kalau kita tilik pada PP 51 yang kita juga sudah bahas, di situ meliputi aspek legal, standar, etika, dan juga aspek SOP, operational procedure, di mana mengedepankan pada khususnya di sini pada pelayanan kefarmasian, di mana pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung bertanggung jawab kepada pasien, kemudian berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, semua ini berorientasi pada patient safety. Kita lihat pada Permenkes 73 tentang 2016 yang diperbarui 2018 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, di sini pelayanan di apotek yaitu bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari obat yang tidak rasional dalam rangka patient safety. Nah, di situ jelas-jelas ditegaskan peran apoteker, jadi tujuan pelayanan apoteker di apotek. Jadi meliputi 3 hal tadi. Dalam aspek pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Menteri, kemudian berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota, dapat melibatkan profesi apoteker. Di sini adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, pengawasan dilaksanakan oleh Menteri, Dinkes Kabupaten Kota, khususnya terkait dengan pengawasan sediaan farmasi, terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi, dilakukan juga oleh BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain pengawasan, BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instalasi pemerintah masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi khususnya. Adik-adik, kita masuk pada standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ini, kita bisa lihat bahwa
Hal-hal yang harus diatur di sini adalah seperti pada adik-adik dapat saksikan. Satu, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan bahan habis pakai, kemudian yang meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan yang tentunya di sini terlibat sumber daya manusia. Pelayanan klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi, atau monitoring efek samping obat. Nah, semua ini terkait dengan tugas dari Pak Apoteker di apotek, khususnya pada monitoring efek samping obat. Nah, semua itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Sehingga target akhirnya adalah menuju patient safety. Adik-adik, peran apoteker di apotek diatur dalam Permenkes 73/2016, khususnya yang diperbarui 2018 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, yang meliputi tugas profesional, yaitu pelayanan swamedikasi, kajian resep, compounding, dispensing, pelayanan informasi obat, pelayanan residensial atau home care, pemantauan terapi, monitoring efek samping atau MESO. Tugas lainnya adalah tugas manajerial, yaitu pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, dan terakhir adalah administrasi. Tugas lainnya adalah tentunya sebagai retailer. Ada dua hal yang biasa dikerjakan dalam tugas sebagai retailer, merchandising dan pengaturan layout dari apotek. Nah, inilah yang ditata dalam Permen 73/2016. Terkait dengan surat edaran tentang Permenkes 31/2016, di sini adalah surat izin praktek SIP apoteker, SIP TTK, dan tata cara pemberian praktek SIPA dan SIP TTK, kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Surat edaran tersebut mengatur tentang surat izin kerja yang dibaca sebagai surat izin praktek, yang meliputi surat izin SIPA bagi apoteker, SIP TTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Nah, di sini surat izin tenaga kefarmasian, yaitu fasilitas kefarmasian, fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan penyaluran, fasilitas pelayanan kefarmasian. SIPA paling banyak di satu tempat. Nah, karena di sini distribusinya agak susah, mereka hanya bisa di satu tempat untuk produsen dan distributor, tidak boleh di dua tempat produsen. Tetapi pada fasilitas pelayanan diberikan kemudahan, yaitu paling banyak 3 tempat. Artinya Anda bisa memiliki 3 SIPA di 3 apotek yang berbeda. Nah, di sini apoteker telah memiliki SIPA atau SIKA berdasarkan PMK 889/2009, SIPA dan SIKA berlaku sebagai SIPA pada masa habis pakainya. Nah, selanjutnya ketentuannya adalah bagi apoteker yang memiliki SIPA di apotek, di sini dikhususkan pada pasien par, instalasi farmasi, pemerintah dan TNI maksimal boleh 3. SIPA bagi apoteker yang sudah memiliki SIA, surat izin apotek dalam artian penanggung jawab apotek, dia boleh mendapatkan 2 SIPA di tempat lain, yaitu pada fasilitas pelayanan farmasi lain. Kepemilikan SIA hanya boleh 1. Jadi SIA itu hanya boleh 1. Pihak yang berwenang dalam menertibkan SIPA dan SIKA di sini adalah pemerintah kabupaten kota bekerjasama dengan organisasi profesi. Untuk permohonan SIA, apoteker dapat mengajukan SIPA ke-1 sampai SIPA ke-2 dan SIPA ke-3. Nah, ketentuan papan nama. Di sini juga diatur mengenai ketentuan papan nama. Bagaimana papan nama itu, apakah dia sebagai SIA, kemudian SIPA-nya nomor berapa, kemudian dia sebagai apoteker juga ditampilkan tempat prakteknya. Nah, ini harus dimunculkan, kita harus transparan kepada masyarakat bahwa kita akan praktek pada jam-jam tertentu di apotek.
Nah, tata cara pemberian siswa juga diatur sesuai dengan peraturan. Nah, di sini Anda bisa cari, biasanya ada di tata cara perizinan satu pintu di Dinas Perizinan Kabupaten setiap kota. Nah, semua persyaratannya biasanya sudah diatur. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan atau organisasi profesi. Di sini jelas ada dua, IAI untuk apoteker, PAPI untuk tenaga teknis kefarmasian. Adik-adik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan Undang-Undang 8 1999, khususnya pada pasal 1 yang berbunyi tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 2, konsumen adalah setiap orang yang memiliki, memakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, di sini perlindungan konsumen terkait dengan konsumen, yaitu pembeli obat-obatan, pelaku usaha, yaitu apotek, terhadap penjual. Nah, ada dua aspek yang terkait. Kemudian dari pasal Undang-Undang 8 2009 terkait pada dasar kewajiban dari hak dan kewajiban pada pembelian obat, dasar dan hak kewajiban pada pelaku usaha. Nah, semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Adik-adik, Undang-Undang 36 2014 yang mengatur khusus tentang tenaga kesehatan. Di sini apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan, di mana termasuk pada tenaga kefarmasian. Nah, selanjutnya meliputi kelompok tenaga pelimpahan, jadi keadaan tertentu, kewenangan berdasarkan dan konsil tenaga kesehatan Indonesia. Kalau apoteker konsilnya bernama Konsil Apoteker Indonesia. Nah, ini semua ditata. Selanjutnya kita masuk pada Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan kesehatan. Kenapa? Karena di sini melibatkan pada peran apoteker pada JKN. Apoteker dituntut untuk berperan aktif dalam kendali mutu dan kendali biaya. Nah, itu tugas dari undang-undang ini. Memahami program JKN secara utuh. Memahami sistem pembayaran, kapitasi dan perspektif dari Inazi Bijis. Berkontribusi pada penyiapan panduan klinik Pathway. Melaksanakan pengawasan implementasi panduan dan klinik Pathway. Efisien penggunaan obat, alkes, dan bahan habis pakai tanpa pengorbanan kepentingan pasien. Pembentukan sistem pengawasan internal untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Nah, inilah peran apoteker dalam Undang-Undang JKN KPN. Kita lihat bagaimana sistem kesehatan nasional kita. Nah, di sini adalah gambaran dari sistem kesehatan nasional kita yang meliputi pembiayaan, upaya, sediaan farmasi, alkes, SDM kesehatan, pemberdayaan masyarakat, informasi manajemen dan kesehatan, semua masuk dalam sistem kesehatan nasional, di mana tujuannya adalah ketersediaan dan pemerataan dan keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu, serta pelindungan masyarakat, pelayanan, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, penggunaan obat yang rasional, dan kemandirian obat. Nah, ini amanah dari Undang-Undang JKN dan yang diterapkan pada SKN. Nah, tujuan dari tersebut adalah membangun suatu sistem kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bagaimana manfaat obat dalam JKN? Nah, di sini dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan. Kemudian masuk kepada promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, semua menggunakan pelayanan obat dan bahan obat habis pakai. Kemudian harus dilakukan kendali mutu dan kendali biaya, tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan, jaminan keamanan mutu dan manfaat, dan penggunaan obat yang rasional. Kita lihat dengan Undang-Undang 5 1997 tentang psikotropika, bahwa penyerahan psikotropika harus dengan resep. Di sini dokter harus meresepkan untuk dapat penyerahan obat kepada pasien. Jadi artinya psikotropika hanya disalurkan dari PBF yang ditunjuk khusus dan bisa dibawa ke apotek untuk mendapatkan itu. Masyarakat harus menggunakan resep dokter. Di sisi lain, perdebatan pada Permenkes 3 2015 yang mengatur tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Di sini penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor dalam bentuk obat jadi, kemudian menuju industri farmasi, menuju apotek. Di sini harus ada surat pesanan yang khusus ditandatangani oleh apotek. Nah, itulah kemudian kita masuk pada kesimpulan dari tupoksi apoteker berdasarkan kajian peraturan tadi. Ketika kita lihat Undang-Undang 36, PP 47, kemudian Permenkes 9 tentang apotek, kita bisa rangkum apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian dan tempat melakukan praktek kefarmasian. Apoteker memiliki keahlian, kompetensi, pengetahuan, dan teknologi farmasi, kompetensi profesi farmasi. Kewenangannya adalah pengakuan oleh negara melalui registrasi dan lisensi praktek untuk melakukan praktek kefarmasian. Nah, ini simpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya, kalau kita rangkum tupoksinya berdasarkan yang PP 72 tentang pengamanan dan juga BPOM nomor 7 2016 bahwa apotek merupakan badan usaha yang berizin sebagai penyalur sediaan farmasi dan alat kesehatan. Apoteker wajib menjaga mutu, keamanan, kemanfaatan dari sediaan farmasi yang disalurkan kepada pasien. Apoteker perlu melakukan pengelolaan terhadap obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan sesuai dengan hukum berlaku melalui proses pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Kita lihat rangkuman yang lain. Pada PP 51, kemudian produk turunan 73, Permenkes 73 dan juga Permenkes 31 kita bisa rangkum. Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian dengan melakukan pengelolaan sediaan farmasi serta bertanggung jawab kepada pasien dengan meningkatkan mutu kehidupan pasien yang berupa pelayanan secara langsung. Apoteker wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian di apotek, mencangkup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Melakukan evaluasi mutu pada pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki legalitas dalam melakukan praktek kefarmasian, bisa memiliki maksimal 1 SIA dan maksimal 3 SIPA. Kalau kita lihat pada Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah 2014, kesimpulannya bahwa untuk menjalankan praktek tersebut, apoteker harus mengurus izin. Jadi perusahaan pengurusan izin di bidang kesehatan. Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Di sini tupoksinya apoteker wajib memastikan patient safety, memberikan informasi obat yang benar kepada pasien selaku konsumen dan menjamin mutu obat dan alat kesehatan yang dijual kepada pasien. Undang-Undang 36 kita bisa simpulkan secara menyeluruh bahwa apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian dan dapat memiliki asisten apoteker dalam ketentuan memiliki kemampuan dan keterampilan yang bertanggung jawab pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang ditugaskan dan
tetap berada pada pengawasan apoteker yang bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulan yang kita bisa ambil. Kalau kita lihat PP 40 tentang JKN. Pertama, apoteker ikut serta dalam penyelenggaraan kefarmasian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian meliputi sediaan farmasi alat kesehatan dilakukan oleh apoteker. Pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apoteker dituntut berperan aktif dalam mengendalikan mutu dan kendali biaya. Apoteker wajib mengkaji resep yang diterima, menetapkan pemilihan obat yang rasional, menentukan harga sesuai dengan guna mencapai obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan cost effectiveness. Nah, inilah rangkuman yang diberikan ketika kita menelusuri tugas fungsi pokok apoteker dalam Undang-Undang JKN. Kalau kita lihat dari tadi, Undang-Undang 35, kemudian Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, di sini apoteker bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengendali pengelolaan narkotika, penyimpanan, monitoring, dan proses pergunaan. Apoteker wajib melakukan pencatatan laporan mengenai penyerahan narkotika dan psikotropika. Nah, dua hal ini terkait dengan pengelolaan narkotika dan psikotropika di apotek. Kita teruskan. Sehingga tupoksi apoteker di apotek kita dapat bagi menjadi 3. Seperti tadi yang kita bahas. Sebagai profesional, melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti melakukan pelayanan obat atas resep dokter, penyimpanan obat, promosi dan edukasi, juga pelayanan home residensial dan pelayanan PIO, kemudian pelayanan swamedikasi. Manajerial di sini jelas mengatur pada SDM, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan, dan juga administrasi. Retailer, dia menjual dan alat kesehatan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ada 3 tugas tadi. Nah, kalau kita lihat kesimpulan dari apoteker di apotek menurut Permenkes 73, di sini sudah jelas ada 3 kepentingan, yaitu profesional, manajer, dan retail. Targetnya juga akan berbeda, sini harus apoteker pahami. Kalau target dari profesional adalah peningkatan kualitas hidup pasien, target dari manajerial adalah efektif dan efisien, target dari retailer adalah keuntungan atau omset. Kita masuk pada kesimpulan tadi sudah kita bahas bahwa pekerjaan profesional seperti yang sudah dijelaskan, ada pelayanan swamedikasi, pelayanan kajian resep, compounding, dispensing, informasi obat, home residensial, pemantauan terapi, dan meso. Ada manajerial, ada pengelolaan SDM, sarana prasarana, pengelolaan perbekalan kefarmasian, administrasi dan retailer, merchandising, dan pengaturan layout dari apotek. Demikianlah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Terima kasih sudah belajar menggunakan fasilitas YouTube atau video sehingga memudahkan adik-adik untuk memahami. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini kepada teman-teman adik-adik, berikan like sehingga Bapak semakin semangat mengisi, semakin banyak orang lihat, semakin semangat untuk membuatkan materi kepada adik-adik. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video-video yang